suplexing. Nah. Oke bang, ayo bang, tes dulu bang. Katanya pintu fiber tuh jelek bang. Tenang lu bang, yang bener. Oke, lagi. Oke. Oke. Pakai batu. Ini simulasi mentok tembok ya? Ya, mentok tembok. Oke. IDS nih. Iya. D99 nih ya. Nah, yuk. Oke. Banget bang. Enggak, alep apa saja pakai tangan. Hilang kan? Ya. Oke, yang mau beli program diet bisa kontak Rama ya. Siang punya di market sih. Iyalah. Kan mobil lu yang pakai riset. A few moments later. Oke, di konten hari ini kita mau timbang dulu wajib barang-barang JRP yang kita entengin ya. Jadi sebenarnya kita udah punya data sih, nanti kita selipin juga. Ini kita mau ini aja simulasi aja nih, pintu asli dia sama pintu yang JRP kita berapa kilo. Nah, kita mulai dari pintu asli dulu ya. Pintu asli standar E36 besi. Ini tanpa handle dan lain-lain, tanpa ada rel kaca, tanpa ada power window segala macem, cuma ada kaca. Nah, ini kita timbang beratnya dulu guys. On. Oke, 0 kilo ya. Lumayan aja berat. Mudah-mudahan ini akurat timbangan nih. Boleh dilihat berapa kilo? 18,76 kilo satu pintu digantung. Nah, bener ya. Ini 18,76 kilogram satu pintu belakang kiri. Pintu depan kiri lebih berat lagi. Pintu depan bisa 20 kilo lebih karena lebih besar ya. Ini pintu belakang nih. Nah, jadi dengan menghilangkan pintu belakang asli 2 biji aja, kalau 18 kali 2 berapa? Anggaplah hampir 40 kiloan lah ya. 40 kiloan untuk pintu belakang doang tuh. Itu kan nanti sama ada door trim segala macam. Jadi door trimnya ini nggak kita hitung nih, door trimnya nggak ada. Itu mungkin 20 kiloan sama door trim satu pintu kali 2 berarti 40 kilo. Kalau misalnya kita entengin, percaya tidak percaya, ini spek standar. Ini spek yang bukan tipis-tipis banget kayak punya Rama nih, yang tadi dipukul itu sangat tipis. Nah, yang kali ini mungkin untuk daily masih bisa lah, untuk apa ya, masih solid gitu. Jadi ini yang 3 layer nih, ini yang 3 layer. Biasanya kita bikin untuk pintu tuh paling 3 kiloan. Tidak percaya, kita lihat. Nah, kalau pintu yang kita bikin ini nggak usah kayak tadi ya, pakai tenaga. Satu jari aja. Ini gue bukan hulek aja. Ini emang enteng. Nah, oke. Kita nolkan dulu ya. Oke, nol. Sudah. Timbang. Datang nggak? Zoom. Oke. Pintu JRP kita yang kita bikin cuman 3,6 kilo. Jadi dari 18 kilo ke 36,6 kilo. Jadi berarti 15 kilo menghilang ya. Satu pintu 15 kilo lumayan berat. Segede tabung gas loh. 2 tabung gas. 2 tabung gas ya. Nah, satu pintu. Jadi kalau 2 pintu
sama berarti biasanya 3,6 kilo. Dan dua pintu ini sama dengan setengah beratnya pintu asli. Jadi lumayan weight savingnya untuk pintu belakang aja. Nanti ditambah lagi kalau memang mau standar, tetap mau pakai apa istilahnya rel kaca segala macem, masih bisa pakai kaca aslinya. Kalau memang mau setelannya sleeper gitu, jadi tetap mobil kayak bukan mobil balap, tapi dengan karet-karet dipasang lagi, kaca aslinya dipasang lagi, rel kaca, power window, pokoknya semua mobil fungsi ininya apa, kaca-kacanya fungsi semua, jadi kayak mobil standar tapi enteng. Itulah yang kita mau bikin, karena produk itu kebetulan gue pernah lihat produk buatan Rusia ya, waktu di luar negeri ada satu mobil Altezza itu pakai pintu yang memang lightweight sekali, tapi mereka itu biasanya dry carbon atau Kevlar. Kalau kita ini yang versi kampung ya, kan? Iya, Yang versi murah meriah. saja. Low budget lah. Harganya masih satu harga murah lah gitu kan, yang bisa dibeli gitu. Kalau Kevlar terlalu mahal, jadinya ini ya emang kita mau produksi, dan ini udah banyak yang pesan. Ini Richard tuh mungkin udah mobil ke-5 kan, jadi banyak lah yang udah pakai produk JRP kita, dan JRP kita ini lumayan kuat kalau misalnya kena benturan, karena biasanya kalau drifting itu pasti aja kena benturan, kayak biasanya pagi dikirim, siangnya udah bubar besi mobilnya kayak gitu, jadi itu udah biasa lah. Tapi dengan adanya JRP ini, at least kalau misalnya ada benturan, barangnya nggak penyok, jadi bisa balik lagi. Kalaupun misalnya ada rusak, ada catnya rusak segala macam, itu nggak akan ganggu performa. Itu sebenarnya yang dicari, bukan tidak bisa rusak ya, ingat pasti rusak, tapi ada toleransinya lah. Kalau cuman kayak benturan-benturan yang memang standar itu nggak akan separah sampai ringsek. Tapi kalau misalnya benturannya fatal, misalnya lu bawa mobil 200 km per jam, lu tabrakin ke tembok, ya mati orangnya kan. Bukan rusak lagi. Itu perlu diingat tuh. Jadi kita bukan jamin tidak bisa rusak, pasti rusak, tapi lebih kuat dari barang standarnya. Bahkan pintu aslinya pun kalau kita tes segala macem, itu malah lebih kuat yang punya kita. Itulah yang kita jadi patokan sebenarnya. Terus pintu depan, sebentar, ambil dulu pintunya. Oke, nah ini pintu depan masih ada regulatornya, tapi nggak ada door trim. Depan kiri ya, ini ada kaca. Ini sangat berat, sumpah nggak bohong, berat banget. Nah, oke. Anjay, banget. Error, sampai error juga. Ah. 23 kilo. 23 kilo, serius berat banget, nggak bohong. Asli berat, ini nggak bohong-bohongan. Itu depan tuh memang berat. Apalagi kalau masih ada tulang-tulangannya ya, jadi kayak regulator nih lumayan beratnya. Terus itu namanya ada kayak prima itu ada bus barnya gitu, kayak besi itu lumayan berat juga. Jadi cuma karena regulasi Indonesia itu cuma boleh pintu belakang, kiri kanan, terus depan kiri, mesin bagasi boleh, fender boleh, yang lainnya nggak boleh. Jadi pintu driver kanan tuh nggak boleh diganti sesuai regulasi Indonesia. Jadi biasanya kita ngakalinnya kalau nggak di sunblast atau nggak diganti panelnya aluminium. Cuma kalau aluminium kan mahal dan ribet. Ya biasanya sih kita potong kiloan, terus kita ganti pakai apa namanya aluminium kulitnya. Paling tapi bisa berkurang nggak banyak, karena memang basicnya pintu BMW itu platnya tebal. BMW ya, ini BMW ya, jadi bukan apa namanya, bukan Avanza ya, bukan Avanza ya. Ini lumayan berat karena mereka memang mobilnya safety ya. Nah, kita hitung pintu depan, dan pintu depan memang setiap mobil yang kita bikin untuk sebesar ini, kecuali mobil 2 pintu ya, rata-rata ya 2-3 kiloan lah, sama begituan. Kalau mobil 2 pintu biasanya akan lebih panjang sedikit karena lebih berat ya. Jadi mungkin 3-4 kilo kalau mobil 2 pintu. Kalau yang 4 pintu standarnya rata-rata hampir sama gitu, mobil apapun, mungkin Mercy ini
terus ada Holden itu, terus segala macam itu semua sama. Satu. Oke. 0. Oke ya. 0 ya. Ketimbang pintu depan. Depan berapa kilo? 3,9 kilo. Oke. Pintu depan 3,9 kilo. Nggak nyampe 4 kilo lah. Jadi lebih berat berapa 400 gram dari yang belakang. Jadi dari 20 berapa? 23, 3 hilang sekitar 20 kilo. Hampir. 20 kiloan lah ya. 20 kilo hilang. Jadi lumayan lah untuk menghemat bobot. Jadi pintu aja depan, belakang, kiri, kanan itu hilang sekitar 50 kilo. Karena pintu belakang kan tadi 18 ke 3. Pintu depan 23 ke 3,9 4 lah ya. Jadi hampir 50 kilo lebih lah. 50 kilo hilang. Jadi lumayan 50 kilo itu kalau lu pasang roll bar yang bukan promoli ya. Roll bar itu berat, tapi pipa-pipa besi semua. Nah, gimana caranya mobil tetap entengnya sama ya? Berarti bobotnya harus dikurangin dari di body. Nah, jadi lu kalau punya budget yang mepet, pakai roll bar yang murahan, bukan yang roll bar yang kayak apa pipa-pipanya kan pengaruh ya. Ada seamless Cina, Jerman, segala macam itu di bobot tuh pengaruh. Jadi kalau lo mau bener-bener hitung berat mobil, ya harus cermat-cermat ngitung di mana yang efisien gitu dibuang bobotnya, karena nggak semua panel sudah diganti alatan safety. Jadi kayak ada beberapa panel yang memang harus stok, nggak boleh diganti sama fiber. Nah itulah pokoknya total yang kebuang. Ini kita nggak timbang semua karena barangnya udah pada nempel di mobil, jadi mager bener. Tapi kita ada data sih, pernah kita nimbang barangnya. Pokoknya total mobil yang dientengin udah termasuk ngebuang peredam bawaan E36 tuh sangat berat, termasuk kabel-kabelnya berat banget. Jadi bedanya E36 323, 318, 320 itu lumayan di grade quality-nya juga beda ya. Jadi kayak gini. Nah, ini ada E36 318i. Nah, ini mesinnya M40. Nah, beratnya nggak seberat yang di belakang. Yang kuning itu 323. Itu bukan cuman hoak ya, karena memang BMW ternyata membeda-bedakan kualitas juga, karena trimnya beda. Trim yang 318 paling murah, 323 itu paling mahal. Jadi sebabnya mobilnya juga lebih berat dari segi kabel, dari segi bodi, pelat segala macam tuh kualitasnya beda. Jadi makanya nggak heran kalau lo dulu punya E36 atau yang lama gitu, yang 318 sama 323 tuh pas kalau naik tuh rasanya beda, dari mulai jok-joknya segala macam. Nah, itu bobotnya pun beda. Kalau mau misalnya tetap standar terus enteng, bisa ditukar panelnya punya 318, karena panel-panelnya lebih enteng dari panel 323. Cuman nggak signifikan lebih enak, emang langsung di JRP komposit itu udah pasti lebih enteng ya. Dan total semua kalau misalnya kita ganti opsin, fender, bumper depan, standarnya juga lebih berat, sekitar 12 kiloan. Bumper belakang, bagasi, side skirt itu bisa di total 100 kilo hilang dari mobil ya, termasuk door trim segala macam. Setelah sudah dicopotin dan sama redam udah dikerok kayak mobil yang putih ini, dikerok semua habis. Itu kita timbang semua bekas kerokannya hampir sekitar 50-60 kilo juga tuh, redamnya doang tuh. Jadi sangat-sangat banyak, apalagi kalau 323. Oke. Pokoknya kalau yang mau mobilnya enteng, kuat, nggak perlu pakai karbon. Kalau punya uang silahkan karbon, udah pasti lebih kuat. Tapi karbonnya bukan karbon yang abal-abal ya, bukan karbon yang ya skinning nggak jelas. Karbon yang bener itu dry karbon, yang memang dibikin tanpa resin atau yang infusion lah, minimal infusion itu lebih lumayan enteng. Kalau karbon biasa kebanyakan masih berat rata-rata ya. Kita dapat sampel itu tetap berat, apalagi yang karbon yang kalau misalnya kap asli pelat besi di karbon itu sangat bodoh sebenarnya. Jadi itu
percuma buang-buang duit agak mendingan udah kap AC-nya aja. Jadi kayak nggak guna gitu kalau buat balap. Nah makanya di dunia balap sekarang ini yang kebetulan teman-teman kita yang drifting atau touring, komposit kita ini yang memang sekarang lagi ngehit karena kenapa? Harganya murah, tapi enteng dan kuat. Kalau masalah looks, karbon tidak karbon, balik lagi ke selera. Kalau lo mau bagus karbon segala macam, beli karbon, harganya juga harga karbon gitu kan. Nggak salah kok karbon tuh memang bagus gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada duit atau duitnya pas-pasan, ya sudah. Yang kayak gini yang komposit sudah cukup. Pokoknya seperti itu. Kita lihat progres berikutnya. Welcome to the West, the Wild Wild West. Ini hari ini kita mau videokan result ya, hasil lightweight BMW E36 punyanya Reslab dari Revanov. Terus apa aja kerjaannya, kita review singkat aja karena towingnya udah datang, jadi mau naik nih hari ini. Nah, jadi kerjaannya adalah ganti kap mesin depan. Ini tadinya sama-sama fiber ke fiber ya. Ini kap mesin lamanya, dia tetap fiber. Kok dari fiber ke fiber? Kenapa? Karena fibernya yang ini masih berat. Jadi lumayan apa ya? Masih tebal. Jadi nggak efisien di bobot. Jadi ini tetap berat biarpun fiber. Nah, makanya request owner pengen ganti ke JRP yang produksi autologi yang lebih enteng dan lebih kuat gitu kan. Terus barang lainnya ada juga MTech custom. Terus ya tetap pakai list body tapi pakai towing hook. Terus kerjaan lainnya custom over fender, lebih wide body. Ini lebih wide dari standarnya tapi tetap kelihatan kayak standar. Nah ini lebih wide dari standarnya. Terus custom bikin lubang pembuangan panas, air ductnya nih, air intake ya kan, pembuangan panasnya nih. Terus pekerjaan lainnya adalah ganti kaca karena kacanya pecah, dikerjakan oleh Nico. Tapi ganti ini pintu kanan driver masih standar ya, cuman kita buang regulator kacanya jadi lebih enteng. Terus pintu belakang dia udah JRP. Ini fiber ya bro. Ini antara pintu biasa sama pintu yang fiber perbedaannya nggak ada jauh ya, sama aja. Tetap kinclong, tetap solid, ini juga tetap sama. Tuh, ya kan? Oh. Nggak ada perbedaan. Dan tapi kalau ini kan keras. Nah, ini keras, kalau ini bisa flexing.
Inilah kelebihannya JRP. Tuh. Kan? Ini pintu JRP buatan kita yang memang biasa kita bikin buat body balap, body lightweight karena lebih tipis dari mobil replika ya. Kalau mobil replika tebel, dia tebel, jadi lebih keras. Tapi kalau ini sangat tipis, tapi nggak terlalu tipis. Kalau ini masih tipis standar, sekitar 3 layer ya. Jadi masih tetap solid kalau dilihat dari jauh, tetap kayak pintu gitu, kayak tetap pintu biasa dan tetap kuat gitu, nggak goyang-goyang. Cuman emang bisa flexing. Inilah kelebihannya kalau ketabrak sama misalnya lagi tandem sama temennya, ketabrak begini, dia akan penyok tapi dia balik lagi. Nah, itulah kelebihannya JRP dan udah pasti lebih enteng udah pasti. Tapi kalau settingan tetap sama aja kayak pintu biasa, tetap bisa dibuka tutup. Nah, ini tetap kita pakai door trim ya. Door trim standarnya kita ganti oleh door trim JRP yang di custom karena dipotong bagian bawahnya yang bagian depan. Nah, karena ini lebih enteng dan lebih simpel aja. Karena kalau yang aslinya kan dia berat banget. Nah, ini lebih enteng. Nah, tapi tetap rapi itu. Jadi mobil tetap ketutup rapi, nggak bolong-bolong gitu kan. Nah, ini kalau kita tutup pintu sama aja, suaranya sama aja, nggak ada jauh. Nah, ini JRP, ini pintu besi, sama suaranya. Nah, ya kan. Terus selain itu pekerjaannya ada bikin GT Wing, bikin ini tiangnya pakai tiang JRP. Terus ini bikin bagasi. Ini bagasi JRP ya. Nah, tapi tetap mulus tuh, tetap kinclong, nggak gelombang-gelombang, nggak ada gelombang, tetap sama kayak bagasi biasa lah. Dan dikasih lock, lock udah. Kalau belakang itu aja. Terus kalau bagian over fender belakang ini kita custom rada di wide body karena ngejar offset pelek lebih keluar lagi nantinya rencananya sih. Terus pintu kiri belakang, pintu depan kiri bagian penumpang nih, ini udah JRP juga. Nah, ini pintu udah enteng. Nah nih. Oh. Nah, mana kalau pintu asli nggak bisa gini ya. Nah, ini juga nih. Ya kan? Tapi kalau ketabrak udah pasti balik lagi. Misalnya ini lagi tandem, ketempel sama mobil sebelahnya, dan balik lagi. Cuman pasti catnya rusak. Kalau cat kita nggak akan bisa pastikan karena cat itu tidak didesain untuk benturan ya. Kalau cat itu pasti rusak. Dan barang JRP biarpun kita klaim kuat karena emang udah ada tesnya ya. Semua mobil ini yang di sini yang memang barang-barang JRP itu semua dites, mau entah dipukul, entah dipakai pressure test segala macam, tapi tetap bisa rusak. Jadi nggak bisa immortal. Ini barang nih bukan barang bukan barang kebal gitu. Jadi tetap bisa rusak. Nah, itu yang harus diingat ya. Nah, ini juga sama. Ini spion bahannya JRP. Spion ini JRP sama kayak pintu bahannya. Jadi hampir menyaru lah barang-barang ini, JRP dan plat dan lain-lain sama. Nah, terus ganti kaca polikarbonat, cuman ini udah lama, udah sempat keluar dulu. Ini udah lama, yang lama jadi udah banyak lecet. Cuman nanti bisa diganti lah. Terus apa lagi ya? Oke. Livery. Nah, livery ini kita masang di sini. Nah, ini desainnya nih. Jadi livery ini pakai stikernya Max Decal. Jadi kita yang cutting, kita yang pasang segala macam, aplikasiannya nggak di luar ya, nggak pakai vendor karena ini kerjakan sendiri. Terus sama ini slider untuk buka kaca.
Dah. Oh, lupa. Ini di dalam drifting itu ada satu regulasi di mana harus pakai lampu ya. Ini lampu namanya lampu brake lamp atau de-accelerate ramp. Kalau pakai mobil nggak pakai ini nih, cenderung bisa didiskualifikasi kalau scruting nih. Info aja ya. Jadi ada beberapa yang memang hal-hal yang wajib kalau mau ikut event karena sisi safety. Nah ini di drifting nih mesti ada ini nih. Ini kalau ini nandakan kalau misalnya lu ngerem nih, juri bakal tahu lu ngerem karena biarpun dari depan kelihatan lampunya nyala. Terus dia depan dan belakang. Jadi ini fun fact-nya nih kita pakai lampu stripnya buat PC nih jadinya. Ini biasanya orang pakai lampu jagung, cuma kita kemarin nemu ilmu baru nih, nemu ide baru ya, kita pasang ternyata lebih bagus. Pan, coba nyalain lampunya Pan. Nah, ini Pan yang masang nih. Pan sudah suntuk malam. Rem. Nyala ya. Rem. Lagi. Tar. Nah, ngikutin lampu belakang. Nah. Matiin, rem, matiin. Nah, yang depan mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di video ya. Nah. Sip, depannya mantap. Nah, kalau dari jauh dia masih kelihatan. Kalau misalnya ngerem ketahuan gitu. Nah itu. Oke, udah Pan. Terus di luar itu kalau interior kita banyak kerjain, cuman bagian ini aja nih. Bagian ini door trim JRP ya. Kenapa door trim JRP? Karena door trim aslinya berat. Serius, BMW itu door trim aslinya berat bener. Karena pakai busa-busa gitulah, peredam. Terus digantilah dengan ini karena yang aslinya masih bisa simpan. Kalau ini kan kita potong bawahnya ini untuk bisa masuk ke roll bar. Jadi sayang lah gitu kan. Kalau gini mau bikin berapa lapis terserah. Dan ini bisa kalau mau lebih rapi lagi, sebenarnya ini bisa dilapis WD. Jadi lebih kayak mobil WRC gitu, mobil rally dan bagus. Cuman nggak, kalau yang ini nggak minta dibikin begitu ya udah. Jadi begini aja lah. Nah ini slider kalau mau buka kaca. Ya, ini kaca polikarbonat ya. Udah, terus itu saja. Dengan cut off ini wajib juga. Nah, ini cut off ini wajib dari luar. Kalau misalnya ditarik, lihat mobil lagi nyala, misalnya orangnya pingsan, ini pakai ini mobil mati. Karena ini kalau misalnya nggak ada cut off bahaya ya. Terus yang lain-lain sudah oke. Ini pasang klip untuk buka kap mesin dan ini bisa dikunci modelannya. Sudah. Nah, segitu aja untuk mobilnya Race Lab BMW E36 nih. Pokoknya hari ini mau latihan, mau cobain settingan dan lain-lain sebelum mau ikutan IDS. Dan ini mobil berdua ya, Richard dengan Kezip. Nah, ini Kezip ini yang nanti akan jadi peserta IDS ya. Bukan IDS, WDC deh. Nah, jadi buat yang mau bikin mobil drift, autologi bisa kerjakan dan kita tahu regulasi dan kita tahu apa yang kita dibutuhkan untuk pemula ya. Jadi jangan khawatir lah, kita pun sudah sering banyak bikin mobil drift ya, dan mobil drift bikinan kita ya tetap harus rapih lah gitu kan, nggak bisa harus acak-acakan nih kan, tetap enak dilihat dan mulus gitu. Biarpun mungkin nanti akan dipakai untuk tabrak-tabrakan ya, jadi tetap harus bagus. Dan udah pasti mobil drift ini lebih enteng 100 kilo lebih dari mobil drift standarnya yang E36 body standar. Ini lebih enteng, udah pasti ini dijamin bisa di kilo. Kalau misalnya mau kilo yang lebih akurat, kiloannya mobilnya timbang di tempat timbangan mobil itu lebih pasti lebih akurat dan bisa ditimbang weight distributionnya. Oke, sekian aja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.